Kami siap untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Ya, sekali lagi, Salam Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom Pak. Ya, Salam. Halo. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang sabar dalam kesesakan. Nah, dasar firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat yang ke-12. Ini ayat yang sudah tidak asing buat kita. Kita pasti tahulah, bahkan mungkin sudah kita hafal ayat ini. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini adalah tiga nasihat yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 12. Yang pertama, dia bilang bersukacitalah dalam pengharapan. Dan yang kedua, dia katakan sabarlah dalam kesesakan. Dan yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Jadi orang itu tidak mungkin bisa bertekun di dalam doa kalau orang itu tidak sabar dalam menjalani atau menghadapi begitu banyak hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya. Mungkin ada begitu banyak penderitaan, mungkin ada begitu banyak kesulitan, kesusahan yang menerpa hidupnya, bertubi-tubi terus datang dalam hidupnya, dan dia merasa seolah-olah sudah tidak kuat, tidak sanggup, tidak mampu menghadapi pergumulan hidup ini. Tapi Alkitab atau Rasul Paulus tetap bilang begini, tetap sabar saja menghadapi semuanya ini. Kenapa orang bisa sabar? Padahal dia tahu ini mah tidak mungkin lagi saya sanggup mampu menahan beban hidup ini. Tidak mungkin. Tetapi orang itu bisa sabar karena dia punya pengharapan. Amin. Ya, Amin. jadi kalau kita tidak punya pengharapan, ya bagaimana kita bisa bersabar? Jadi sabar itu artinya memang Ada menunggu, pengharapan. menanti. Karena kita itu memiliki pengharapan. Jadi pengharapan itu artinya menunggu dengan sabar. Hanya persoalan sekarang kan tidak mau kita. Artinya ketika kita ada di dalam pergumulan hidup ini, kita biasanya tidak sangguplah bertahan berlama-lama di dalam satu penderitaan. Saya pikir itu wajar ya. Jadi umumnya orang itu tidak ingin lebih lama dalam satu keadaan yang tidak menyenangkan. Ya, misalnya dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, atau dalam macam-macam kesesakan yang mungkin saudara tahulah. Entah itu masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah apa aja yang sekarang sedang terjadi dalam hidupmu. Umumnya kita tidak mau terlalu lama. Ya, itu umumnya gitu ya. Dan oleh sebab itu
Ya, memang kita perlu belajar untuk melihat ini 3 nasihat ya dari Rasul Paulus ya. Ya, sabar dalam kesesakan bukan berarti pasrah atau tidak berusaha untuk mengubah situasi, tetapi lebih pada mempertahankan ketenangan dan kepercayaan kita kepada Tuhan di tengah cobaan. Karena kita tidak mungkin bisa berdoa ya kalau kita sendiri udah tidak tenang dalam hidup ini. Dan memang Tuhan memang mengajar seperti itu buat kita sama-sama. Ya, kalau Tuhan bilang bertekunlah dalam doa ya diawali ya karena kita bisa sabar gitu ya. Ya, ya. Lalu mengapa Rasul Paulus ya mengajarkan kita untuk sabar dalam kesesakan? Ya. Kenapa Rasul Paulus mengajar kita untuk sabar dalam kesesakan? Ya, baik. Yang pertama yang perlu kita tahu, karena ada firman Tuhan bilang begini, kenapa kita perlu sabar padahal kita sudah tidak sanggup, beban penderitaan ini terus terjadi, menerpa berulang-ulang-ulang ya. Lalu kenapa kita harus sabar? Yang pertama yang saudara harus ingat adalah pencobaan-pencobaan yang kita alami, kata Alkitab itu pertama kita harus ingat, itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan ketika pencobaan itu datang, kata Alkitab ya, saudara perhatikan apa yang Alkitab katakan, saudara akan melihat ada jalan keluar yang akan memberikan kita kemenangan. Ya, kalau Alkitab bilang penderitaan yang kita alami itu biasa, artinya ya ya kita mesti pegang apa yang Alkitab katakan. Jadi setiap kita ya beda-beda. Penderitaannya udah pasti beda-beda. Kalau Ibu Dian yang mungkin kalau dikasih penderitaan yang begitu banyak, mungkin Tuhan tahu takaran apa yang dimiliki oleh Ibu Dian. Kalau kalau dia bisa tanggung begitu banyak seperti Ayub misalkan, ya karena Tuhan tahu. Jadi tidak semua orang sama. Jadi kekuatan kita di dalam menghadapi apapun, tiap kita itu berbeda. Tapi yang penting kita pegang dulu dasar pertama adalah semua yang terjadi, apa saja yang terjadi, yang menerpa kehidupan kita, Alkitab katakan tidak melebihi kekuatan kita. Jadi ketika ada penyakit, ketika ada kesulitan, ketika ada penderitaan, itu bukan untuk hukum kita, untuk menghancurkan kita. Tidak. Tapi justru di tengah-tengah kesabaran, kita melihat ternyata orang yang bergantung dan berharap kepada Tuhan itu tidak mungkin akan dikecewakan Tuhan. Itu yang pertama. Amin. Yang kedua, karena segala sesuatu ada di bawah kekuasaan Tuhan, ada dalam kendali, ada dalam kontrol Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi tetap ada dalam kendali Tuhan. Bahkan Alkitab bilang, kalau ada rambut sehelai pun kita jatuh, Tuhan pun tahu itu. Jadi ketika Daud misalkan ya,
mengalami ketika dia melarikan diri karena anaknya sendiri ingin membunuh dia. Lalu dia betul-betul mengalami tekanan loh. Hebat sekali tekanan yang terjadi dalam hidupnya. Sampai orang bisa kutuk dia loh. Orang datang kutuk dia. Itu orang yang melihat ketika raja itu dikutuk seperti itu. Marah sekali. Gila kamu gitu ya. Dan itu juga yang terjadi dengan Ayub gitu ya. Ketika dia punya sahabat yang begitu dekat gitu ya. Lalu mempersalahkan terus kepada dia gitu ya. Bilang, kamu ini sebenarnya maunya apa sih? Kamu itu mau menghibur saya? Atau sebenarnya kamu sedang mau menghakimi saya, dia katakan begitu. Lalu Ayub bilang begini. Dalam Ayub 16 dia bilang begini. Kamu ini semua penghibur sialan kamu ini. Marah dia gitu. Penghibur sialan itu gitu. Jadi bukan menghibur, tapi justru menghakimi. Ya, ini juga yang sering kali terjadi dalam hidup kita gitu ya. Ketika ada orang sakit gitu rekan kita, lalu kita mau mulai berbisik satu dengan yang lain. Dosa apa lagi nih yang terjadi dengan teman kita nih? Gila ini kita kan? Padahal tidak selamanya sakit penyakit itu muncul, itu akibat karena dosa ya. Tidak selamanya. Nah, saudara bisa lihat di dalam Alkitab begitu banyak. Abraham pun pernah sakit. Bapak orang beriman. Dengan kata lain, ya kita tidak boleh menyikapi seolah-olah itu dosa. Karena itu perlu kita ingat bahwa apapun yang terjadi tetap ada dalam kendali dan kontrol Tuhan. Yang ketiga, yang kita perlu ingat, bukan hanya kita yang mengalami kesulitan dalam hidup ini. Tapi Alkitab juga memberitahu semua teman-teman kita, semua saudara-saudara seiman itu mengalami hal yang sama. Wah, Hanya persoalannya kita mungkin tidak tahu. Kita berpikir mungkin mah dia aman-aman aja. Itu kan kita. Kita tidak tahu. Padahal dia pun juga mengalami. Makanya di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 bilang begini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, ayat 13 bilang, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, jadi ini konsep. Ya, yang keempat, Alkitab bilang Kristus pun mengalami hal serupa dan Dia telah memberikan kita teladan. Jadi ada teladan. Tuhan pun juga mengalami. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai ayat 23, kalau saudara baca di sana, firman Tuhan bilang begini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu
dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikutinya. Jadi dia telah memberikan teladan. Dikatakan ketika dia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ketika ia mengalami apapun, ia menyerahkannya kepada Dia yang akan menghakimi. Dia tidak mempersalahkan. Dia tidak bilang, Yudas, Yudas, kenapa engkau jual aku? Dia tidak berbicara, Petrus, kenapa engkau menyangkal aku? Dia tidak berbicara kepada Thomas, kenapa engkau meragukan? Dia tidak mempersalahkan siapapun. Nah, ini yang Tuhan kasih kita contoh. Karena dia mengalami dan memberikan kita teladan. Ya, dan yang kelima, yang saudara juga harus pegang di dalam 2 Petrus 2 ayat 9. Ini menarik, Alkitab bilang begini. Tuhan tahu caranya bagaimana menolong atau melepaskan kita dari kesulitan, dari kesusahan, dari penderitaan, dari sakit penyakit, dari pergumulan hidup, dari apa saja. Tuhan tahu caranya bagaimana tolong kita. Walaupun menurut kita itu udah tidak ada jalan keluar, udah gelap banget, udah mentok, udah nggak tahu lagi kita buat apa. Ya kita memang terbatas. Kita tidak bisa melihat hal-hal apa yang akan terjadi di depan. Kita nggak tahu. Awalnya Ayub pun itu pun juga bukan orang orang biasa-biasa. Alkitab katakan dia orang yang betul-betul saleh yang ada pada zamannya. Dan Alkitab katakan tidak ada orang yang melebihi sikap sifat atau apa yang dilakukan oleh Ayub. Tidak ada orang selebih dia. Dari sudut apapun, orang ini luar biasa. Perilakunya, sikapnya, betul-betul ketaatannya, doanya, betul-betul. Tidak ada orang melebihi. Sampai Tuhan bilang begini kepada iblis. Lu lihat itu Ayub. Lu lihat itu Ayub. Tidak ada orang sehebat dia. Luar biasa baiknya. Luar biasa salehnya orang ini. Tapi iblis bilang ya udah. Memang karena you protect. Jadi rupanya memang kita ini orang Kristen ini orang-orang percaya itu dipagari ya. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Jadi rupanya memang kita dipagari kata Alkitab ya. Ada malaikat yang menjaga setiap kita ini. Coba cabut itu kata kata iblis gitu. Ya. Lalu Tuhan izinkan. Jadi rupanya kalau kita lihat kisah Ayub ini sebenarnya ada pertarungan ya antara Tuhan dengan iblis. Terjadi deal, pertarungan di mana Tuhan izinkan iblis untuk mencobai Ayub. Karena bagi iblis dia bisa memuji Tuhan, bisa setia, bisa taat, bisa berdoa. Itu karena Tuhan, karena engkau berkati, karena engkau jaga, engkau kasih segala-galanya buat dia. Coba ambil semuanya. Coba ambil semuanya. Lalu diambil semuanya. Semua yang dia miliki. Kekayaan, ketenaran, semua yang dia miliki selesai. Habis. Apa yang menjadi kebanggaannya diambil. Dan bukan hanya apa yang dia miliki dari sudut harta benda, tetapi kekayaan yang paling berarti adalah 10 anak-anaknya meninggal dalam waktu bersamaan. Jadi ada pemberitahuan. Satu orang datang, kasih tahu. Kambing domba semuanya ludes.
Lalu muncul lagi berita, ada api yang datang menghanguskan. Lalu muncul lagi berita, anak-anaknya mati. Waduh, tapi kita bisa lihat, ternyata Ayub tidak mengeluh. Ayub tidak mengerang. Ayub dapat berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tetapi iblis kan tidak berhenti sampai di. Tapi Ayub kan tidak tahu bahwa itu deal, itu bukan karena dosa. Itu Tuhan izinkan. Dia tidak tahu, dia tidak tahu. Dia nggak tahu. Betul-betul dia nggak ngerti, dia nggak tahu bahwa ada pertarungan Tuhan dengan iblis. Iblis tidak berhenti. Kasih dia penyakit. Kasih, cabut, proteksi semuanya itu. Lalu akhirnya terjadilah kesakitan, sakit yang begitu rupa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sampai dia berguling-guling di debu. Karena sakitnya, gatalnya, begitu terjadi penyakit itu. Tidak akan mungkin kalau itu terjadi pada kita, kita bisa tahan. Ya, Ayub tahan. Karena Tuhan yang tahu. Kekuatan Ayub seperti apa Tuhan tahu. Tapi ketika sakit penyakit itu datang, datang istrinya. Mulai meragukan kan. Loh, katanya kalau kita setia, kita taat, pasti dijaga, dipelihara, diberkati, dan ini, segala macam gitu kan. Sekarang yang terjadi begini. Dia langsung bilang, kutuk ajalah Tuhanmu itu. Tapi luar biasa ini Ayub. Ayub bilang, masa kita hanya mau menerima yang baik yang datang daripada Tuhan. Luar biasa. Dengan kata lain, saudara mesti pegang aja firman Tuhan. Tuhan tahu bagaimana caranya menolong dan melepaskan kita dari kesulitan. Kenapa? Yang keenam, ya, oke. Ya, ini, ya, ya. Sekarang yang kedua, yang keenam. Karena ketidaksabaran kita itu tidak menyelesaikan masalah kita. Jadi kalau kita tidak sabar, kita mengeluh, kita mau itu tidak akan menyelesaikan. Ya, ya, mungkin satu orang tolong membantu saya. Mazmur 39 ayat 1 sampai ayat 3, silakan. Doa minta tolong untuk pemimpin biduan, untuk Yedutum Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Selama orang fasik masih ada di depanku, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Nah, jadi saudara bisa melihat Alkitab bilang apa? Ketika dia mau belajar untuk mengeluh, justru penderitaan itu bukan lalu langsung meninggalkan dia. Justru penderitaan itu makin menekan hidupnya. Jadi ketidaksabaran kita itu memang tidak menyelesaikan masalah kita. Makanya sabar itu mudah diucapkan, tapi menjalani tidak gampang. Tapi ya, karena Alkitab yang mengajar seperti itu, ya kita tidak bisa bicara apa-apa. Sebenarnya ya, jadi ini kalau kita ini sebenarnya ya ada orang yang namanya sabar, tapi belum tentu dia sabar. Tapi sebenarnya kita semua ini ketika kita sudah percaya Tuhan, begitu kita percaya Tuhan, saudara mesti tahu bahwa buah kesabaran itu udah ada dalam diri kita. Jadi kalau saudara
lihat eh, buah roh ya. Itu dalam Galatia 5, salah satu buah roh itu adalah sabar. Jadi itu udah ada, tinggal kadarnya. Jadi bukan kita belajar sabar baru kita dapat sabar, bukan begitu. Itu udah ada dalam diri kita karena kita punya Kristus. Kalau kita punya Kristus berarti kita pasti punya kesabaran Kristus. Hanya masalahnya kita tidak memberdayakan itu, ya. Kita belajar sekarang bersama-sama hari ini. Dan yang ketujuh, kalau kita melihat ada hasil dari kesabaran dan itu menakjubkan. Ya, dan kita bisa lihat itu Ayub, dia bertambah kaya setelah dia sabar. Kata Alkitab, apa yang pernah dimiliki oleh Ayub, Tuhan menggandakan itu 2 kali lipat. Setelah keluar dari tekanan, penderitaan, kesulitan, kesusahan yang terjadi itu. Waduh, waduh. Yusuf menjadi raja muda setelah dia sabar. Saudara bisa bacalah itu kisah itu kan. Bagaimana dia diperlakukan oleh saudara-saudaranya. Dia tidak membalas apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya ketika dia pun jadi raja, penguasa muda, ketika dilihat saudara-saudaranya datang untuk membeli makanan gitu. Wow, hebat sekali ini kita memiliki contoh teladan yang dilakukan oleh Yusuf ini. Luar biasa, ya, luar biasa. Walaupun mereka reka tentang hal-hal yang buruk kepada dia, dia tidak membalas. Karena memang konsepnya pembalasan itu haknya Tuhan ya. Oke, Daud menjadi raja menggantikan Saul, juga dia sabar melewati proses ya, di mana terus dikejar-kejar oleh Saul untuk berulang-ulang. Karena Saul berpikir ini berbahaya kalau Daud ini masih hidup. Yonatan tidak mengerti itu. Dia bilang kau itu anak. Dia marah sekali kepada anaknya itu sendiri. Karena tidak melihat kebenaran itu dalam benaknya itu Saul. Tidak melihat. Ya. Dan ini yang terjadi. Ya, oke. Ya. Sekarang kita melihat yang kedua. Apa artinya sabar dalam kesesakan? Kalau Alkitab katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Ya, saya ulang lagi, ini 3 nasihat ya yang diberikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Jadi orang tidak akan mungkin bisa bertekun dalam doa kalau dia tidak sabar. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Ya. Dan arti sabar dalam kesesakan artinya tidak mengeluh kepada Allah. Tidak bersungut-sungut, tidak kecewa, apalagi mempersalahkan Tuhan. Tidak. Tidak mengeluh. Ada begitu banyak orang kecewa dengan Tuhan. Saya nggak tahu. Pernah nggak saudara dalam pikiran, lalu saudara berpikir, saudara kecewa dengan Tuhan. Kalau saudara merasa seperti itu, ada sesuatu yang salah dengan iman saudara. Yang kedua,
artinya tidak susah dan sedih. Jadi ketika datang penderitaan, datang masalah, betul-betul dia ya tidak melihat ini sebagai bencana, tidak melihat ini sebagai aib, tidak melihat ini sebagai kutukan, tidak melihat ini sebagai hukuman Tuhan. Jadi betul-betul yang dikatakan tidak susah. Ya kita coba lihat ayat 5, 6, dan 6. Dia katakan begini. Ya, tadi kita bilang, aku keluh. Dia tidak melihat jalan keluar. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Jadi bagi pemazmur ya, dia melihat semua yang terjadi itu tidak membawa dia bersedih, bersusah hati. Ya, makanya tadi kita sudah baca ayatnya, berbahagialah kalau kita melihat hal-hal itu terjadi, ujian yang sedang akan kita lewati, dikatakan berbahagialah, berbahagialah. Kenapa dikatakan berbahagia? Karena di balik penderitaan, di balik semua masalah yang terjadi, ada begitu banyak yang menunggu, ada begitu banyak yang sedang menanti kita. Yaitu ya upah, ada sesuatu, jadi tidak ada yang sia-sia. Ya, oke, kita lanjut aja. Artinya sabar dalam kesesakan, artinya tidak mencari jalan keluar di luar firman Tuhan. Jadi ini penting. Alkitab katakan jangan mencari jalan keluar di luar firman Tuhan. Ya, jangan pergi ke dukun, jangan cari orang pintar. Ya, walaupun nadanya kelihatannya baik, makanya sekarang ini orang tidak lagi menyebut itu dukun, menggunakan istilah bukan dukun sekarang, tapi orang pintar. Jadi, jadi sekarang ini kalimat-kalimat yang negatif itu telah diubah, ya. Mereka ubah seolah-olah dia bukan dukun, tapi orang pintar. Ya, di dalam Mazmur 139:7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ya, oke. Selanjutnya, artinya tetap berada dalam sikap mengucap syukur. Jadi kalau kita mengalami kondisi itu, tetaplah mengucap syukur. Selanjutnya, arti sabar dalam kesesakan artinya puas dengan apa yang sedang terjadi. Puas dengan apa yang sedang terjadi. Udah. Memang ini bagian yang harus saya terima. Yang saya harus pikul. Ya, saya puas. Cukup. Ya, udah. Ya, itu yang membuat kita tidak kecewa. Itu yang membuat kita tidak bersungut-sungut, bersedih, bersusah hati. Kita puas dengan apa yang terjadi. Kita tetap puas dengan Kristus. Ada lagu bilang, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Persoalannya, apakah kita puas dengan Dia? Sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada kesusahan, sekalipun apa yang kita harapkan
yang kita impikan, yang kita sudah doakan, itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apakah kita tetap puas? Jadi sabar dalam kesesakan artinya puas dengan apa yang sedang terjadi. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, saya melihatnya begini. Kesabaran itu ibarat pakaian. Kenakanlah setiap hari. Yang kedua, ibarat barang berharga. Kejarlah kesabaran sampai kita dapat memilikinya. Jadi artinya saudara terus melatih diri terus menerus. Mungkin kita gagal pertama, gagal kedua, gagal ketiga, gagal. Terus kita gagal. Tapi saudara tidak boleh tergeletak. Saudara harus bangkit. Karena Alkitab katakan 7 kali orang benar jatuh. Alkitab katakan dia harus bangkit. Jadi ada perbedaan ya antara orang fasik dengan orang benar kalau dia jatuh. Ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Kata Alkitab, kalau orang benar jatuh, dia tidak akan roboh. Dia akan bangkit. Tapi kalau orang fasik jatuh, dia akan roboh dalam bencana. Coba kita baca ayat ini. Amsal 24 ayat 16. Dibaca, Pak. Ya, Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, jadi artinya menunjukkan bahwa bukan berarti kalau kita jadi orang Kristen tidak pernah gagal, tidak pernah jatuh, tidak pernah buat dosa, tidak pernah tidak mengeluh, tidak pernah tidak ya kita semua pernah mengeluh lah, pernah bersungut-sungut, pernah jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam pelanggaran, jatuh dalam dosa, jatuh dalam banyak hal. Tapi kita harus bangkit. Kenapa? Karena kita punya pengharapan sekecil apapun. Kalau pengharapan itu ada di dalam Kristus, itu akan memberikan kita solusi. Jalan keluar. Jika kesabaran sudah menjadi karakter kita, kapan saja dan di mana saja, sukses, berkat, apa yang saudara impikan, itu sudah menanti ada di depan kita. Tuhan berkati kita. Salam. Ya, doa lagi, Pak. Sebelum tutup. Pak Tony, doa lagi sebelum tutup. Tolong, Pak Tony, Iya, tutup oke, kita doanya, Pak. berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan terus mengartikan lebih baik, lebih jelas, lebih sempurna lagi untuk setiap anak-anak-Mu. Supaya kebenaran firman Tuhan mencerahkan bukan hanya pikiran, bukan hanya hati kami, tapi seluruh eksistensi yang ada dalam hidup kami. Supaya biarlah 3 nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 12 itu benar-benar kami miliki. Ketika kami percaya kepadamu, sekalipun kami ada dalam tekanan, kami tahu
ada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak pernah akan mengecewakan, karena orang yang bergantung berharap kepada Tuhan memang tidak pernah akan dikecewakan oleh Tuhan. Dan untuk itu, tolong kami supaya kami semua sanggup mampu menahan tekanan beban hidup yang ke depan ini makin terus tidak menjanjikan, bahkan begitu menakutkan. Keadaan dunia yang begitu mencekam, ekonomi yang sedang terpuruk, perang yang terjadi di mana-mana, bahaya yang begitu mengancam, dan begitu banyak orang mengalami kesulitan dalam hidup ini, pekerjaan yang sukar untuk kita, usaha yang sudah mulai morat-marit. Tuhan tetap tolong agar kami tetap melihat hanya kepada Tuhan, bukan melihat tentang apa yang sedang terjadi, tetapi iman kami tetap melihat hanya kepada Engkau, bahwa ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau akan terus menjaga keluar masuk apapun yang sedang kami lakukan. Amin. Untuk itu, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan taruh meteraikan kebenaran ini, supaya kebenaran ini menjadi kebenaran yang nyata, kebenaran yang hidup, ada dalam setiap kami. Terpujilah anugerah-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. 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 Ya, demikianlah pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Tony Sagelorang. Ya, biarlah kita sabar di dalam penantian dan sabar di dalam kesesakan apapun, setiap problema hidup kita, apapun yang kita hadapi, kita tetap bersabar di dalam tuntunan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sapa kembali yang baru masuk, Ibu Elbine Amrita. Shalom, Ibu. Ya, saya sapa juga Ibu Nona Notanubu.